Akhir-akhir ini gue sering lihat pernyataan di media sosial yang bilang kalau bapak-bapak itu pakai AI cuman buat googling doang. Gue harus bilang itu salah besar, karena gue sebagai bapak anak 3, gue pakai AI buat analisa kerjaan-kerjaan gue. Oke, buat yang belum kenal, kenalin gue Fadlan. Gue biasa dipanggil Kang Fadlan. Gue adalah seorang bapak muda yang udah 4 tahun bikin konten di Instagram. Di sana gue bahas tutorial Canva, dan kalau lu pengen tahu nama akun gue adalah @choreographer. Untuk linknya gue udah taruh di deskripsi ya. Tapi anyway, di sini gue nggak akan bahas soal Canva. Gue akan kembali ke pernyataan gue di awal yang bilang kalau bapak-bapak itu nggak pakai AI, cuman buat googling doang. Contohnya gua pakai AI itu buat analisa performance Instagram gua dan analisa beberapa data-data pekerjaan gua ya, karena pekerjaan gua itu soal statistik. Dulu saat gua masih analisa manual, gua bikin metrik sederhana ya dari penggunaan like, share, komen untuk analisa performance Instagram gua. Tapi sekarang algoritma 2025 itu kejam, bro. Gua harus mikirin audience retention, gua harus mikirin time spend, gua harus mikirin deeper engagement, gua harus mikirin gimana caranya audiens gua stay di 6 detik, bahkan 3 detik pertama. Dan itu sebenarnya bisa kita lihat di data insight Instagram ya, cuman harus kita liatin satu persatu. Ya kalau harus gua ambilin datanya satu-satu capek, akhirnya gua nggak tarik aja big datanya dari meta bisnis. Dan itu gua analisa dari sisi psikologi marketing dan gimana caranya gua menghasilkan proyeksi engagement gua di 2 bulan ke depan. Saat gua melakukannya semua manual, gua mulai nyerah. Tapi untungnya AI masuk. Kenapa gua butuh AI untuk analisa? Gue bisa aja analisa sendiri, tapi itu capek dan juga bias. Karena gue menganalisa berdasarkan pengetahuan gue sendiri. Saat gue minta bantuan AI, dia bisa mengakses perpustakaan raksasa dalam hitungan detik. Jadi lebih cepat dan juga lebih lengkap. Kalau lo pengen lihat gimana cara gue pakai AI, langsung aja kita masuk ke share screen ya. Oke, ini adalah skrip yang gue bikin. Gue upload ke Gemini AI dan gue minta dia analisa dari sisi psikologi marketing dan storytelling. Lalu gue juga minta dia bandingin skrip gue itu dengan gaya storytelling terkenal ya, seperti Ferry Irwandi dan juga Raymond Chen. Ya biar konten gue bagus kayak mereka. Dan gue juga minta saran untuk pemilihan diksinya, apakah udah tepat atau belum, terus alur storytellingnya itu bisa dimudah dimengerti atau enggak. Nah, gue tinggal tunggu hasilnya. Nah, di bagian ini coba kalian lihat ya, dia maparin dari aspek psikologi marketingnya aja itu udah gokil banget, bro. Dan lo lihat sendiri kan, pas gue suruh dia bandingin gaya Ferry Irwandi sama Raymond Chen ke skrip gue, AI ini nggak cuma ngasih tahu perbandingannya aja atau perbedaannya, tapi dia juga ngasih tahu apa yang bisa gue ubah kalau gue mau performanya sama kayak mereka. Ya, at least mirip-mirip lah. So, gue ngerasa sih saat gue pakai bantuan AI, tadi pemilihan diksinya jadi lebih tepat dan alur storytelling gue jadi mudah dimengerti. Dan gue juga ngerasa ya di era sekarang ini, kalau misalkan kita nggak adaptasi, kita bakal kalah sama konten kreator atau teman-teman kita di kantor atau teman-teman kita di kampus yang udah terbiasa kerja sama AI. So, jadi pilihannya, lu mau adaptasi dan unggul, atau lu mau tetap keras kepala dengan pemikiran lu sendiri, tapi tiba-tiba lu bisa tenggelam. Jadi lu pilih mana? Tim 1 atau tim 2? Boleh tulis di kolom komentar ya. Oke, segitu aja kali ini dari gua. Kalau lu suka video ini boleh di like. Kalau lu suka channel ini boleh di subscribe ya, supaya kita bisa diskusi soal AI ke depannya lebih banyak lagi. Dan juga insya Allah ke depannya gua akan membahas cara-cara penggunaan AI untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain, bahkan untuk bisnis. Segitu aja kali ini dari gua. Terima kasih.